Mati demi masalah nikah. Jadi untuk nikah itu 1.300.000, 1.500.000 tingkat kesulitannya yang dimainkan sama BPN. Kalau tidak secara langsung kepala KKB dari KUA itu meminta tidak, tapi levelnya di BPN. Dan itu juga terjadi di keluarga saya sendiri, Pak. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Alam Bersatu Jaya menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia melakukan aksi damai di kantor Kemenak Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini, menyoroti adanya dugaan pungutan liar atau pungli yang diduga dilakukan oleh Kepala KUAA melalui oknum pembantu PPN pembantu pencatat nikah atau yang biasa disebut Modin. Sebagai informasi, pernikahan yang dilangsungkan di kantor KUA tidak dipungut biaya sama sekali. Namun, jika pernikahan dilakukan di luar kantor KUA, baik karena diadakan di lokasi lain maupun di luar jam kerja, maka dikenakan biaya resmi sebesar Rp600.000. Di luar ketentuan tersebut, dapat dikategorikan sebagai pungli. Faktanya, di lapangan ditemukan adanya biaya pernikahan di luar KUA yang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1.500.000, dan diduga sebagian dana tersebut disetorkan kepada Kepala Kemenak Kabupaten Lamongan. Selain itu, terdapat pula dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, hingga Madrasah Aliyah Negeri. Secara umum, lembaga pendidikan berstatus negeri tidak diperbolehkan memungut biaya SPP maupun uang gedung. Yang sifatnya sumbangan di MAN itu boleh dibayar dan tidak dibayar tidak apa-apa. Terus bagi yang sekolah di bawah Kemenak mulai dari min sampai man itu kalau ijazah belum dikasihkan selama itu sudah tetap 3 jari segera diambil karena itu adalah hak murid bukan haknya sekolahan. Dan perlu diketahui, kami dari kantor Aliansi Alam Bersatu siap untuk membantu panjenengan sedaya masyarakat Kabupaten Lamongan untuk memintakan ijazah yang ditahan. Sekali lagi kami beritahukan kepada segenap warga masyarakat khususnya Lamongan bahwa kesepakatan kami di bawah koordinator Kemenak Lamongan terhadap pungutan-pungutan yang ada di sekolah tersebutlah Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. Manakala di situ ada uang gedung Rp4.500.000 dan itu adalah benar adanya, namun itu bentuknya adalah sumbangan sukarela. Manakala ada wali murid yang tidak mampu atau tidak membayar, itu pun tidak apa-apa. Kami Aliansi Masyarakat Alam Bersatu Lamongan siap untuk mendampingi juga tentang ijazah yang masih ditahan. Jika anak penjenengan atau murid dari Madrasah Aliyah Negeri Lamongan selama sudah melaksanakan 3 jari, maka kami Aliansi wajib mendampingi untuk mendapatkan ijazah anak tersebut. Kepada masyarakat, inilah bentuk kami, sumbangsi kami ikut memikirkan keluhan-keluhan dari wali murid atau siswa-siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. Kemudian untuk KUA di desa-desa, KUA di kecamatan-kecamatan, bahwa nikah di kantor KUA tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Namun daripada itu, jika mempelai mengundang ke rumah di luar jam
sebesar Rp600.000. Jika ditarik lebih dari itu, jangan dibayar. Jika penjenengan dipaksa untuk membayar, laporkan, adukan kepada kami, Aliansi Alam Bersatu Jaya. Kami berkantor di Jalan Suwoto nomor 59. Jangan sungkan-sungkan, setiap hari kami stay di kantor, selalu menunggu keluhan-keluhan, aduan-aduan, saran-saran, serta usulan-usulan dari masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada rekan kami Bapak Sukadi SH. Baiklah. Terima kasih. Ya, selamat siang. Kami dari Aliansi Alam Bersatu Jaya menyampaikan aspirasi di depan Gedung Kemenak Negeri Lamongan. Halo. Dan untuk sekolah SMA Man Negeri Madrasah Aliyah, kita duga Hasil audensi dengan Kemenak dihadiri oleh komite dari Man Lamongan itu adalah satu, terkait pungutan 4.500.000 itu bentuknya adalah sumbangan, dan 250 satu bulan itu adalah juga sumbangan. Yang nama sumbangan hasil kesepakatan, dibayar boleh, tidak dibayar tidak apa-apa. Jadi siapapun anaknya yang sekolah di Man Lamongan, Madrasah Aliyah Negeri Lamongan, itu terkait sumbang 4.500.000 dan SPP 250 itu boleh dibayar, dan tidak dibayar tidak apa-apa. Itu hasil kesepakatan. Jadi perlu diketahui masyarakat seluruh Kabupaten Lamongan yang anaknya sekolah di Man, hasil audensi kami aktivis Alam Bersatu tadi telah mendapatkan hasil, bila mana dari wali murid tidak mempunyai uang untuk membayar uang gedung tersebut, dan SPP tidak dibayar tidak apa-apa. Itu tadi adalah hasil kesepakatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat berat, bersejarah, dan berarti. Mudah-mudahan sampai tak perjuangkan Pak ini. Sampai nanti berhasil berani aliansi Pak. Saudara-saudara, siang hari ini kita telah selesai lakukan aksi damai di depan gedung Kemenak Kabupaten Lamongan. Mas Yayan, bagaimana menuntut beberapa item, diantaranya adalah dugaan pungli di KUA yang ada di Kabupaten Lamongan. Yang kedua, kita menuntut terkait adanya dugaan pungli yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenak Kabupaten Lamongan. Yang ketiga, kita menuntut terkait penahanan ijazah yang sengaja ditahan oleh pihak sekolah dalam bentuk alasan apapun. Kami Aliansi LSM Lamongan Bersatu siap menampung aspirasi masyarakat Lamongan apabila mana anak-anak kita yang asalnya ditahan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lamongan, silakan datang ke kantor Aliansi LSM Lamongan Bersatu.
kita akan memperjuangkan gratis biar keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat Lamongan. Maka semua unsur-unsur pungli menjadi bagian daripada tugas kami sebagai fungsi kontrol di Kabupaten Lamongan. Saudara-saudara, tetap semangat, kita berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial terhadap kepentingan bangsa dan negara. Segala bentuk pungli sangatlah bertentangan dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Aliansi Alam Bersatu akan berusaha menjadi salah satu rumah besar LSM di Kabupaten Lamongan untuk membela, membantu kesulitan-kesulitan warga masyarakat Lamongan terkait hal-hal, termasuk diantaranya adalah di dunia pendidikan. Terima kasih. Perlu diketahui kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan yang ada di kota maupun ada di pelosok desa, bila mana anaknya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Lamongan yang disuruh menyumbang terkait anggaran uang gedung 4.500.000 dan SPP 250, itu sifatnya sumbangan, jadi tidak dibayar tidak apa-apa. Kalau yang punya uang silakan dibayar, kalau tidak punya uang tidak apa-apa. Jadi itu hasil kesepakatan tadi. Dan bagi yang mau menikah, cewek-cewek yang masih yang remaja mau menikah, jangan khawatir. Kalau nikah di KUA itu gratis. Kalau nikah di luar KUA itu adalah bayar 600.000 ke negara. Itu ada aturannya. Tapi kalau panjenengan dimintai oleh KUA atau dari petugas desa di atas 600, silakan laporkan. Itu sudah pungli. Itu hasil kesepakatan kami dengan Kementerian Agama yang menaungi itu semua. Terima kasih kepada Bapak Kapolres atau jajaran yang telah hadir pada siang hari ini. Kami dari Alam Bersatu Jaya. Kami dari Alam Bersatu Jaya, Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lamongan, tepat pada hari ini Rabu 29 Oktober 2025. Sedianya aksi ini kami laksanakan tanggal 21 pada hari Selasa, namun karena himbauan pembesar di Kabupaten Lamongan, oleh karenanya aksi kami undur hari ini. Saudara-saudara sekalian, para aktivis yang tergabung di dalam Alam Bersatu Jaya, hampir 3 bulan kita mendalami, menerima, turun ke lapangan. Ternyata di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kantor di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan di bawah. Kami punya kesimpulan, nanti akan kami uraikan satu persatu. Sebelum itu kami punya kesimpulan tidak ada bawahan yang melanggar, manakala pimpinan-pimpinan kita di atas jujur dan disiplin. Pasti tidak akan ada bawahan yang berani melanggar. Dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah-sekolah madrasah negeri, mulai tingkatan dasar hingga menengah, banyak pelanggaran-pelanggaran tentang pungutan-pungutan liar, mulai yang masih memungut SPP, masih memungut uang gedung, untuk kantor KUA juga demikian,
masih memungut liar kepada calon-calon mempelai, dan itu dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi oknum kepala-kepala KUA. Lebih lanjut, pelanggaran-pelanggaran itu, sebagian dari pungutan-pungutan itu ternyata dalam investigasi kami sebagian dijadikan setoran kepada oknum-oknum kepala Kemenak Kabupaten Lamongan. Itu dasar kita melaksanakan aksi hari ini. Jadi kita tetap semangat, aliansi Alam Bersatu Jaya, manakala mendengar pelanggaran-pelanggaran baik lembaga-lembaga apapun yang melanggar kepentingan masyarakat umum, maka kami terpanggil untuk hadir menyampaikan aspirasi masyarakat. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim jajaran keamanan dari Polres Lamongan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Lamongan yang telah setia mengawal aksi damai kami di depan gedung Kemenak Lamongan. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Kami dari Aliansi Alam Bersatu ingin menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi tuntutan kami dalam aksi hari ini, yaitu terkait masalah pembiayaan nikah, terutama untuk pembiayaan nikah yang sebenarnya untuk di hari jam kerja yaitu gratis, tetapi di situ masih ada pungutan-pungutan. Dan untuk nikah di luar atau mengundang ke rumah itu dikenakan biaya yang sebenarnya sesuai aturan yaitu 600.000. Tetapi kita duga ada pungli di situ, penarikan sekitar 1.500.000 hingga 2 juta. Maka dari itu kami dari Aliansi Alam Bersatu akan menuntut dan melaporkan hal-hal tersebut yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang selama ini kita duga yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dari petugas KUA yang ada di bawah. Maka dari itu kami dari Aliansi Alam Bersatu bertekad akan terus mengawal terkait masalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di Lamongan khususnya, terutama terkait masalah sekolah-sekolah sanawiyah negeri yang selama ini menahan ijazah-ijazah siswa yang sudah lulus, ternyata ijazah tidak diberikan dengan alasan ada tunggakan-tunggakan. Apapun alasan itu tidak dibenarkan, karena ijazah itu adalah hak siswa, itu adalah pelanggaran HAM. Maka dari itu kami himbau bagi masyarakat, anaknya yang sudah lulus ijazahnya masih ditahan, mohon untuk mengadu ke aliansi kami Alam Bersatu. Kami akan membantu, akan menuntaskan hal-hal tersebut. Terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, teman-teman aktivis yang tergabung di dalam aliansi LSM Lamongan Bersatu. Hari ini kita bersama-sama untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait banyaknya pungli di bawah naungan Kementerian Agama Daerah Kabupaten Lamongan. Banyaknya pungli-pungli di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Lamongan perlu menjadi catatan kami dan menjadi pengawasan kami untuk kita teruskan untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Kalau itu nanti masih dapat kita temukan di lapangan. Di lapangan kami banyak menemukan betapa banyaknya penahanan ijazah. Ini perlu diperhatikan bahwa ijazah itu haknya siswa. Terkait pembiayaan itu adalah tanggung jawab daripada wali murid. Jadi tolong jangan sampai di bawah naungan
Kementerian Agama Kabupaten Lamongan masih ada penahanan ijazah karena ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tolong diperhatikan. Kalau kami aktivis yang tergabung di dalam aliansi LSM Lamongan Bersatu menemukan itu, maka kami akan melaporkan pada pihak-pihak yang berwajib. Tolong itu diperhatikan Bapak Kemenak. Dan tolong itu para pengawasnya agar diberi peringatan. Karena kami di lapangan masih melihat banyak sekali ijazah-ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah. Kami akan melakukan investigasi. Bila kami sudah menemukan data bull bucket, saya pastikan kami akan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Tolong dihormati, undang-undang itu yang membuat negara. Jadi jangan seenaknya. Kalian bekerja digaji oleh negara, digaji oleh rakyat. Kenapa masih ditahan? Anak-anak itu butuh jenjang pendidikan ke atasnya. Jadi tolong pengawas-pengawas yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, tolong dievaluasi terkait ijazah-ijazah yang ditahan. Mereka. Mudah-mudahan hari ini kegiatan aksi damai Alam Bersatu Jaya dapat membuahkan hasil manfaat tentu bagi semuanya pun untuk masyarakat. Seluruh pegawai-pegawai negeri di naungan Kementerian Agama, kesejahteraannya sudah dijamin oleh negara. Kesejahteraan jenengan sudah dijamin negara, mulai dari kaki sampai ujung rambut. Bahkan anak-anak saudara itu dijamin semuanya oleh negara. Tapi ternyata kenyataannya di masyarakat masih terjadi hal yang demikian. Tentu menangis hati kami, rasakan di hati penjenengan yang paling dalam. Negara mendirikan sekolah negeri itu untuk mencerdaskan masyarakat rakyatnya. Semua biaya secara umum sudah dicukupi oleh negara. Jadi kepada Bapak Ibu yang berada di kantor Kementerian Agama di Kabupaten Lamongan di depan saya ini, mohon perhatiannya betul Pak. Saya tidak main-main Pak. By name by dress. By name by dress. Jadi mohon perhatikan suara kami. Kami membawa suara masyarakat. Mudah-mudahan nanti hari ini secepatnya pihak Kementerian Agama untuk memberikan pernyataan umum terhadap tanggapan-tanggapan atas aksi kami. Selama itu belum diberikan, maka kami akan melanjutkan aksi ini secara tuntas hingga tindak lanjut untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, dalam hal ini aparat penegak hukum. Lagi-lagi saya ingatkan, tidak ada anak buah, tidak ada bawahan yang berani balelo, terkecuali itu mendapat isyarat peluang dari pimpinan. Kemudian rangkuman dari aksi kami, pelanggaran-pelanggaran di bawah, penyelewengan di bawah, sehingga menghasilkan uang dan rupiah, sebagian dibuat sebagai setoran. Di sini akar permasalahannya. Oleh karenanya kami di Aliansi Alam Bersatu tidak mengarah kepada sekolah-sekolah, tapi mengarah kepada naungannya. Ketika naungan di hadapan saya ini sudah jujur, sudah adil, saya pastikan di bawah pun tidak akan berani macam-macam. Percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Kemenak, dan seluruh aparat kepolisian yang menjaga aksi kami. Kedatangan kami ke sini tidak serta-merta hanya sowan
ataukah kita hanya action? Tidak. Di sini kami membawa aspirasi dan suara-suara masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan mengenai apa yang terjadi di Kemenak. Dikarenakan Kemenak ini membawai beberapa sektor. Salah satunya KUA. Kedua, lembaga pendidikan. Ketiga, terkait anggaran sosial yang diturunkan kepada desa-desa untuk guru pengajar di TPQ atau lembaga kajian Quran. Kami di sini mempunyai data valid terkait dugaan penyelewengan anggaran yang seharusnya untuk desa yang berkaitan, akan tetapi ini dimanfaatkan. Izinkan kami untuk membeberkan hal itu dan mohon dari seluruh masyarakat yang ada di sini, baik yang dengar dari YouTube kami atau nanti di TikTok, jangan sampai salah paham. Dikarenakan ini adalah murni hasil investigasi kami selama 3 bulan dan kita juga mendapatkan data-data. Yang pertama, dugaan pungli yang dilakukan oleh kepala-kepala KUA Kabupaten Lamongan. Dugaan pungli yang dilakukan oleh kepala-kepala KUA mulai oknum pembantu PPN, pegawai pencatatan nikah di tingkat desa. Pada dasarnya nikah di kantor KUA pada saat jam kerja adalah gratis. Sedangkan menikah di luar kantor KUA dikenakan biaya sebesar 600.000, itu sesuai aturan yang berlaku sebagai pendapatan negara, bukan pajak. Namun pada kenyataannya patut diduga banyak kepala-kepala KUA memungut biaya nikah pada calon mempelai sebesar antara 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Sebagai daripada jumlah tersebut diduga disetorkan kepada oknum kepala kantor Kemenak Lamongan. Kedua, dugaan pungli yang dilakukan oleh kepala-kepala sekolah dasar menengah madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MI Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri atau MAN yang selama ini sudah viral. Secara umum tidak boleh memungut biaya SPP dan atau uang gedung karena berstatus sebagai sekolah negeri, kecuali kalau itu swasta diperbolehkan. Dalam hal ini dikhususkan untuk oknum kepala sekolah MAN 1 Lamongan. Patut diduga dalam memungut uang gedung mencapai 4.500.000 per siswa, serta memungut uang pembayaran SPP sebesar 250.000 per murid, per siswa dan per bulan. Sesuai peraturan nomor 17 tahun 2010 disebutkan bahwa pendidikan dan atau tenaga pendidik dilarang menjual seragam dan atau bahan seragam. Tapi kenyataannya di lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenak ini masih dilakukan. Pada kenyataannya banyak sekolah-sekolah madrasah negeri di seluruh tingkat di Kabupaten Lamongan diduga masih menjual seragam dan atau bahan seragam kepada seluruh murid dan harga yang lebih mahal daripada pasaran. Dana bos MI, MTS, dan MAN mestinya digunakan untuk membiayai hal-hal yang ada di atas. Tapi akan tetapi kenyataannya dari wali murid masih dipungut biaya yang semacam ini. Kalau hanya ini biasanya ini hanya apa ya, keadaan yang sudah biasa membudidaya. Padahal kan itu adalah keliru. Belum salah, keliru. Yang menentukan salah itu adalah pengadilan negeri. Tapi yang ini lebih krusial lagi.
mengenai anggaran yang masuk ke LPG. Lembaga pendidikan Quran yang ada di desa-desa se-Kabupaten Lamongan. Sebagai contoh, di tahun 2025 Kemenak mengusulkan kepada kementerian untuk honor pengajar dari lembaga LPG di tingkat desa. Ini ada 210 orang yang mendapatkan, yang tersebar di satu kecamatan Lamongan ini contohnya. Ini ada 210. Nah ini kalau dikalikan seluruh Kabupaten Lamongan, saya hitung kemarin miliaran Pak. Tapi saya menjaga tidak etis kita bicarakan di sini. Ketika nanti kita diizini untuk audiensi, nanti kita paparkan di dalam. Setuju? Oh, kita. Terus ada lagi. Ini mengenai honorium rohaniawan. Nah, ini agama Kristen itu kanggo apa itu namanya? Ya, ketua sopo lah itu kan. Tapi ini bantuan transport guru ngaji se-Kecamatan Lamongan. Karena kita ini ngambil sampling hanya satu saja. Kalau saya paparkan 27 kecamatan, demo ini sampai malam nggak selesai-selesai. Ini saya coba untuk Kabupaten Lamongan. Bantuan transportasi guru ngaji Kecamatan Lamongan. Nah, di sini khusus Kecamatan Lamongan untuk bantuan guru ngaji Kecamatan Lamongan ini ada 400 lebih yang diajukan oleh Kemenak dan lewat Kesmas Kabupaten Lamongan, tapi di bawah naungan Kemenak. Nah ini per guru mendapatkan insentif 277.000 Bapak. Nah akan tetapi di sini juga harus bayar pajak PPh 21% sebesar 13.850. Dan yang diterimakan oleh honor guru yaitu 261.150 rupiah. Akan tetapi dari keterangan guru-guru yang kami cuplek, mereka diduga tidak menerima utuh. Ada dugaan potongan 50.000 per guru. Kalau dikalikan sangat banyak se-Kabupaten Lamongan. Nah makanya itu nanti saya mohon hal ini kita klarifikasi ke dalam bila berkenan. Kalau tidak, nggak apa-apa, kita beberkan. Besok kita laporkan ke pihak kepolisian. Sementara dari saya seperti ini ada lagi. Terima kasih. Mohon maaf agak terlambat. Tadi juga kena korban dari petrol itu Pak. Perkenalkan, saya Mas Rahmat dari Imbang. Katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan ada 3 item tuntutan dari Aliansi Alam Bersatu. Ini sangat mengganjal kami Pak. Terus terang kami dikatakan aliansi ini aliansi bodong. Tapi terus terang Pak, kami berangkat ke sini juga sah dari penduduk Lamongan. Saya dari LSM LPKN Pak. Nah, ini secara umum saya menyampaikan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan. Lain dari 3 item itu Pak. Mohon ini aspirasi untuk didengar oleh Bapak Kadis Kemenak Kabupaten Lamongan. Ini terkait satu Pak, kecelakaan dari surat buku nikah itu Pak, salinan buku nikah itu biasanya kalau teman-teman yang pengajuan cerai itu beberapa bulan Pak baru dapat. Ini kecelakaan, apa mungkin sengaja atau tidak? Mohon diperhatikan Pak, ini yang kena dampak itu banyak KUA yang ada di kecamatan-kecamatan. Satu Pak ini. 2, tolong Pak perhatikan, ini nasib PPN Pak Modin Pak.
Pak Mudin ini adalah pahlawan tanda jasa. Kalau guru itu mendapat gaji, Pak. Tapi kalau Mudin selama ini beberapa pergantian presiden gak pernah diperhatikan nasib-nasib mereka. Sebenarnya dia juga mau menyampaikan aspirasi, tapi dia juga tidak berani, Pak, karena legalitasnya dia masih abal-abal. Satu, kalau di bawah Departemen Negeri, dia juga gak punya SK, Pak. Mohon maaf, mungkin kepanjangan PPN itu pembantu pencatat nikah, Pak. Pembantunya Pak KUA. Tapi kenyataan apa? Pembantu itu kan tetap mendapat gaji. Selama ini tidak pernah mendapat gaji, Pak. Dia juga mohon maaf, dia juga menghidupi anak cucu, anak istri. Ini untuk menghidupi dari mana, Pak? Tolong diperhatikan, Pak, ini. Dan ini pun saya sampaikan bukan untuk Kabupaten Lamongan, seluruh Indonesia. Tolong Bapak, mungkin ini didengar oleh Bapak Bupati, Gubernur, sekalipun Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tolong Pak, perhatikan nasib dari PPN Pak Mudin, Pak, ini Pak Mudin. Ini sangat berjasa, sampai anak cucu gak nikah, gak akan bisa, Pak, kalau tidak dampingi dengan Pak Mudin. Itu Pak, saya sampaikan. Mohon maaf, ini bukan saya pesanan dari Pak Mudin. Pak Mudin sendiri juga tidak tahu. Aspirasi ini saya bawa ke Kemenak. Karena apa? Karena Pak Mudin ini justru pembantunya dari Kemenak, Pak. Sekian itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Satu hal yang menjadi perhatian kami. Di sini ini kan kantor Kemenak ya, Pak. Betul? Kenapa MAN itu dekat dengan Kemenak? Di sana jelas-jelas ada pungutan liar. Pembayaran uang gedung 1 tahun 4.500 rupiah. Ada biaya SPP 250.000 rupiah. SMA MAN negeri dengan kantor Depak ini hanya berjarak 50 meter. Terus apa yang dilakukan oleh Kemenak? Ini menjadi catatan kami. Yang dekat saja tidak bisa mengurusi, apalagi yang di sana-sana, apalagi yang jauh. Makanya Kepala Dinas Kemenak Kabupaten Lamongan, tolong para pengawas-pengawasnya sampai niku suruh bekerja dengan benar. Banyak masalah di bawah. Di sekolah-sekolah banyak ijazah-ijazah yang ditahan. Pungli-pungli terjadi di seluruh sekolah-sekolah, baik MTS negeri ataupun di SD-SD negeri lainnya. Tolong aspirasi kami ini jangan dianggap hanya bualan, tetapi kami datang ke sini yang jelas kami punya data. Dan apabila nanti setelah kami dari aksi ini, kami akan melaporkan terkait dugaan-dugaan yang kami temukan di lapangan. Terima kasih. Merdeka! Terima kasih. Ya. Ini mau masuk untuk teman-teman, saya himbau untuk yang berbaris yang rapi atau menunggu kita audiensi di dalam. Kita ada 5 orang masuk ke dalam untuk audiensi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak tim keamanan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari saya Malang, yang saya hormati pula dari PAM, dan para presidennya yang saya hormati pula para kepala madrasah yang saya hormati, pengurus komite madrasah
khususnya Madrasah Alia Negeri Lamongan. Yang saya hormati teman-teman media yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini alhamdulillahirobbilalamin, mengucapkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam lindungannya dan dalam hikmatnya sehingga kita bisa silaturahmi di sini dalam rangka yang dari pihak saya menyampaikan aspirasi, kemudian dari kami menyambut karena Pinjam Agama sebagai panglima itu, maka saya sampaikan dua kalinya salawat wa salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak yang terhormati, terima kasih saya sampaikan atas kritik, saran, usulan, masukan. Kemudian karena kami hanya sebagai perwakilan mewakili pimpinan, karena benar saat ini sedang ada kegiatan kamil, maka saya terima masukan, kritik, usulan dengan semua, dan kemudian akan saya lanjutkan pada pimpinan. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kritik, saran, usulan, masukan, dan itu sebagai bahan perbaikan. Ya. Kemudian saya sampaikan kepada pimpinan untuk menindaklanjuti apa-apa. Kemudian waktu kami serahkan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sampai hari ini, serta seluruh yang hadir di ruangan yang sangat membanggakan ini. Terdapat saya walafiat, perkenalkan saya Sukadi, keberadaan kami di aliansi sebagai sekretaris jenderal, yang perkenalkan pula sebelah kanan saya Bapak Wakil Presiden Aliansi Bapak Haji Suryono Sarjana Hukum, dilanjutkan sebelahnya Bapak Rahmat sebagai koordinator bidang, dilanjutkan Bapak Sulikan sebagai pengurus harian, dan Bapak Ahmad Zaini sebagai Kasat Kaskus. Sebagaimana yang kami sampaikan di luar, ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kemenang atau yang mewakili seluruh jajaran serta Bapak-bapak dari pihak keamanan yang telah sangat profesional memberikan pelayanan keamanan kepada kami, sehingga aksi kami diterima hingga bertemu di ruangan yang membanggakan ini. Sebagaimana yang kami suarakan di bawah tadi, bahwa kami menyuarakan, membawa aspirasi dari masyarakat tentang dugaan-dugaan pungli di lembaga-lembaga naungan Kemenang, di antaranya yang menonjol di Madrasah Alia Negeri Lamongan. Di situ yang kemudian nanti setelah itu kami sebutkan KUA juga, di KUA yang dikasih kantor KUA gratis di luar jam kerja atau di luar kantor ada biaya reguler 600 sebagai pendapatan negara, namun pada kenyataannya oknum-oknum pegawai bapak di bawah itu memungut hingga 1.500.000. Kemudian di Madrasah Alia Negeri ini yang menonjol adalah uang gedung, satu murid dalam sekolah di situ sampai lulus itu dibebankan biaya uang gedung hingga 4.500.000 rupiah. Ini sudah viral kurang lebih 8 bulan yang lalu. Namun kami melihat tidak ada peran serta lembaga Kemenang untuk mendinginkan suasana ini, memberikan pernyataan kepada publik. Terlepas itu benar dan tidak, suara itu muncul di masyarakat. Oleh karenanya nanti mohon disampaikan pula kepada Bapak Kepala Kemenang
itu mohon diperhatikan. Dari seluruh dugaan-dugaan yang kami bawa, yang kami suarakan, lebih tragisnya itu sebagian dijadikan distorkan kepada oknum, diduga dijadikan setoran untuk oknum pimpinan atau kepala kemenang. Itu garis besar yang kami bawa. Hingga ada honor-honor transport guru-guru ngaji yang penerimaannya tidak sesuai dan sebagainya. Kami dapat datanya itu. Baiknya BTS bahkan sampai nomor NIK penerima. Kemudian di situ potongan-potongannya juga ada, ujung-ujungnya juga sama. Dikatakan bahwa sebagian itu disetorkan, diduga disetorkan pada kemenangan ke atas melalui entah itu forum komunikasi, melalui entah itu dinamakan komite atau apa namanya, tapi ujung-ujungnya memperkaya diri. Di sini yang kami menangis itu Bapak sebagai pendahuluan, lagi-lagi kami ucapkan dan kami sampaikan penghormatan, dan kami bermaksud di sini untuk mengajak, mendorong agar suara-suara seperti ini di lain hari sudah tidak ada lagi. Monggo waktu berikutnya. Monggo saya kembali kepada Bapak Wakil. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Sukadi ya, sudah menyampaikan beberapa hal. Akan saya tunjukkan. Iya. Kemudian berikutnya langsung saja, monggo dari pihak terima kasih. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti, perkenalan dulu Pak, nama saya Suryono, sarjana hukum. Saya di sini bertindak selaku Wakil Presiden Aliansi, kalau dan sekaligus PH juga, penasihat hukum di Aliansi juga. Jadi tujuan kami ke sini itu sebenarnya bermula dari aspirasi pengaduan-pengaduan dari wali murid dan masyarakat sing gremeng-gremeng Pak. Kalau mati gremeng masalah nikah, kalau gremeng. Jadi untuk nikah itu 1.300.000, 1.500.000. Tingkat kesulitannya yang dimainkan sama PBN. Lebihnya ini PBN karena tidak secara langsung kepala KKB dari KUA itu meminta nikah, tapi lebihnya di PBN. Dan itu juga terjadi di keluarga saya sendiri Pak. Nah itu. Tapi saya diam saja kemarin. Karena kok ada setabutan dan lain-lain, makanya ini kita buatkan aspirasi. Ngono, tapi ojo teman-teman. Kita tahu sebagai orang lapangan, kita tahu di instansi apapun ya, karena negara kita ini masih belum bisa menggaji pegawai-pegawai negeri itu yang dalam arti bisa di kehidupan yang enak itu belum bisa. Lain dengan negara lain, kayak di Cina ada korupsi dibunuh mati karena apa? Pejabatnya gajinya dibuat makan, kendaraan dan simpanan itu sudah melebihi Pak. Jadi tidak ada dasar untuk korupsi. Tapi kalau negara Indonesia ini, saya tidak menyalahkan panjenengan betul. Kemungkinan kalau saya ada berada di pegawai negeri, kemungkinan besar saya sudah melakukan yang sama. Karena apa? Kurang. PNS gajinya 7 juta. Padahal butuhan kita itu 10 juta, 15 juta. Apa sih ditolak mereka? Lihatnya. Nah, itu terbisu Pak. Jadi di sini karena aspirasi itu kami berunding dengan rekan-rekan di kantor untuk menyuarakan. Dan kita ini sudah melayangkan surat ke Polres dan sini itu hampir 3 minggu. Karena kan yang jadwalnya harusnya minggu kemarin di hari Rabu juga. Karena instruksi dari Pak Prabowo lewat Presiden lewat Polres 1 tahun jabatan Presiden dimohon tidak ada orasi. Kita mohon hal itu. Makanya kita mundur. Nah, jadi di sini poinnya menyikapi semua hal yaitu dugaan pungli yang ada di KUA. Kedua,
dugaan pungli yang ada di sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenang, mulai dari MI negeri sampai MAN negeri. Terus di situ meliputi uang gedung dan SPP. Dipoinkan ini di SMA Negeri 1 Lamongan yang karena sudah viral, ini yang kita angkat, itu ada diduga biaya 4.500 untuk uang gedung, terus 250 untuk SPP. Nah, terus di sini juga mengenai dana bos. Dana bos itu diduga adanya permainan oleh sekolah-sekolah yang menaungi. Diduga ini sekolah-sekolah yang menaungi. Karena apa? Di dana bos itu sudah dijelaskan ini meng-cover semua. Terkait kurang atau tidak, kembali lagi. Nek emang sekolah niku kepengen mewah, gitu. Ya emang benar harus urunan. Tapi urunannya ya ojo ngecekek aja gitu loh. Nah, ini pas juga setengah GWR gedung, nanti uang gedungnya untuk siapa? Wong di Yayasan Negoro, garis dasarnya seperti itu. Nah, terus ini yang terpenting, ini juga kita klarifikasi. Kami mendapat pengaduan dari guru-guru TVD atau dari lembaga LPG itu mengenai honor-honor yang diduga ada pemotongan. Masih juga Pak. Tapi untuk narasumber off the record karena itu dilindungi undang-undang. Jadi di sini saya jelaskan sedikit untuk LPG ini diduga banyak yang fiktif. Dalam arti ada kepengurusan organisasinya, tapi kegiatannya itu yang dianggap tidak ada. Salah satu contoh, ini adalah anggaran untuk honornya LPI, Lembaga Pendidikan Quran yang ngajar. Nah, di sini ada 210 yang kita dapat di Kabupaten Lamongan ini. Nah, di Kecamatan Lamongannya ini, enggak, ini di Kabupaten Pak. Jadi si kabupatennya ada beberapa kecamatan ini, 210. Ini yang mendata adalah dari Kemenang, infonya seperti itu. Kalau tidak lucu Pak itu Pak Bapak, nggak sampai cek bener Pak. Karena kita dapat juga dari guru-guru itu Pak. Jadi guru ini olehnya harus bocor kan. Kalau dia ngomong karena bukti benar, kayak gitu ya. Nah, contoh kayak yang di atas Mujib Ridwan. Nah, ini dari Nurul Iksan Jalan Raya Pasar. Ini mendapat 3 juta. Nah, padahal diduga ini tidak ada kegiatan. Jadi bukan guru ngaji, Pak. Nah, itu yang dimaksud. Bukan guru di LPG tadi. Tidak melakukan aktivitas kegiatan orang ngaji Al-Quran. Nah, itu yang seperti itu tentunya. Nah, tapi dia mau dapat. Nah, kan di situ. Terus untuk apa itu bantuan transport guru ngaji ini khusus untuk Kecamatan Imbang yang kita dapat. Karena Kecamatan Lamongan dari Imbang ya. Karena ini kita dapat dari sini sejumlah 402 Kecamatan Lamongan yang mendapatkan honor ini. Akan tetapi di sini ini anehnya kok ada SD, sifatnya SD Barat Barin. Nah itu apakah SD yang mempunyai TVK atau apa di situ? Kok dapat honor? Nah ini ada sekitar berapa ini? 20 orang yang dapat ini. Nah, karena Barat Barin. Nah ini itu dengan honor 277. Akan tetapi dipotong BPN TTH itu masih 261.000. Nah, itu 1 tahun honornya, bukan 1 bulan. Akan diduga kami mengcross-check kemarin beberapa orang 200 wida, aku ngomongnya 200. Diduga adanya yang mengutip itu lewat Pokja. Nah itu FK
FKPI ya. Nah di sini saya mendapatkan surat undangan juga bahwa untuk ini itu ada naungannya yang namanya Dewan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Pendidik Al-Quran FKPI yang diketuai oleh Muhammad Yahya Fahmi SPDI MPD. Nah ini selaku kepala sekolah dari Jakarta. Nah, jadi pada kesimpulannya untuk anggaran-anggaran seperti ini diduga itu yang mendapatkan itu hanya dari kalangan orang Kemenak atau kenalan Kemenak atau orang yang aktif di Kemenak, intinya orang-orang Kemenak sendiri. Dugaannya seperti itu. Nah ini menjadi kecemburuan sosial, Pak. Nah itu. Jadi itu yang sementara bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mohon dijawab, dan kita di sini bukan hanya istilahnya itu mengaudiensi, tapi kita juga minta solusi. Ketuanya ini adalah Zain Fahmi SPD. Terima kasih Pak Pun dan Mas, saya kembalikan. Terima kasih masukannya, dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Depak Kabupaten Lamongan yang sangat saya hormati, Bapak Mubin, senior saya dalam dunia aktivis, buat bapak-bapak sekalian yang berhadir di kesempatan di forum yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu ada salah satu wali murid yang datang ke kantor aliansi. Mereka minta bantuan terkait ijazahnya yang masih ditahan, dan kami sempat turun ke lapangan, tapi alhamdulillah semua bisa clear. Harapan kami Bapak, karena terkait ijazah itu kan haknya siswa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu sudah diatur. Harapan kami Bapak, Departemen Agama di Kabupaten Lamongan yang menaungi sekolah-sekolah yang ada di bawahnya, kami berharap terkait ijazah Bapak. Karena ijazah itu adalah hak siswa, sementara terkait biaya dan lain sebagainya itu adalah hak tanggung jawab wali murid. Jadi tolong ini diperhatikan. Harapan kami, karena ijazah itu menyangkut pendidikan anak-anak kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena orang tua itu tidak sama Bapak. Kadang kemampuannya ada yang terbatas, kadang ada itu. Walaupun itu ijazahnya tidak dikasihkan, tolong fotokopinya saja biar tidak mengganggu jalannya anak-anak kita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut terus. Terima kasih Pak Kadis Kemenak. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Mungkin kalau di dunia jurnalis sama LSM saya Pak Roy. Saya asli Nimbak, Pak. Nimbak juga Indonesia. Iya. Dan saya bukan LSM dan media berber. Saya resmi, saya anggota dari LSM LPKN, Lembaga Pemerhati Keuangan Negara. Dan di media saya Kaperwil Media Berita Cakrawala. Itu legalitas saya. 3 item yang disampaikan teman-teman itu sudah dibacakan. Tapi ini secara umum Pak, masa LSM cari
kesalahan terus. Kan juga ada aspirasi yang perlu disampaikan. Ini memperjuangkan terkait satu, ini sudah lama sekali Pak, terkait belangko salinan akte nikah itu Pak. Akte nikah itu Pak, di KUA sampai tolong sampai cek Pak itu antrian itu 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan. Hanya ada yang 1 tahun Pak baru dapat itu. Katanya apa? Belum ada, itu cara paket gitu. Itu yang kena dapat siapa? KUA Pak. Kasihan Pak KUA itu. KUA itu kan juga di bawah Kemenak Pak. Itu Pak satu yang saya sampaikan. Dan 2, ini terkait PPN Pak. Pembantu pencatat nikah. Mungkin jenengan sudah tahu Pak. Pembantu pencatat nikah itu legalitasnya itu masih abal-abal Pak. Di bawah Kementerian Dalam Negeri juga tidak, di bawah Kementerian Agama juga tidak. Kasihan Pak dia. Kalau saya itu menyebut Pak Mudin PPN itu pahlawan tanpa jasa, tidak akan pernah gaji Pak dia. Makanya saya juga nggak menyalahkan Pak kalau ada pungutan sampai 2 juta, nggak paham Pak. Masalahnya Pak, orang nikah itu nggak setiap hari nikah Pak. Itu 2 bulan, 3 bulan sekali itu baru ada pernikahan. Ini kesalahan apa? Kesalahan dari Kemenak sendiri, kesalahan dari pemerintah sendiri Pak. Berkali-kali bergantian presiden, apa ada Mudin yang diperhatikan nasibnya? Kemarin saya tanya Pak, sampai itu SK dari mana? SK apa Mas? Aku gila Pak yo, di bawah tekonggone Kemenak itu juga gak ada. Tekonggone Pak kepala desa itu kayak gua sakwa itu loh Pak, surat apa itu? Pak baca itu memprihatinkan Pak itu. Nah itu Pak, mohon dengan adanya aspirasi ini bukan saya kok ada pesanan dari Pak Mudin, tidak Pak. Ini murni saya kasihan Pak kepada Pak Mudin. Masalahnya apa? Ini dibawa Kemenak sendiri Pak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Cukup ya. Pak yang saya hormati, tadi beberapa masukan dari LSM Alam Bersatu, dan kemudian kita dengarkan bersama-sama, baik dari unsur KUA, unsur madrasah maupun unsur komite, karena terkait dengan sumbangan ini terkait dengan komite. Karenanya sekali lagi saya sampaikan terima kasih masukannya, dan kami karena masih ada pimpinan di atas kami, maka kami akan sampaikan kepada pimpinan kami untuk ditindaklanjuti. Ya. Kemudian barangkali ada feedback dari hari ini, baik dari komite, madrasah maupun dari kawan. Waktu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak sekalian, terima kasih telah hadir di ruangan VIP Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Ini baru berapa tahun ya? 2 tahun ya. Ya, sebelumnya kita nggak punya ruangan seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih tadi yang sudah mewakili juru bicara dari beberapa aliansi, terutama Pak Sudiono yang mengkomandani. Beberapa hal yang telah disampaikan tadi saya serap dengan baik, dan juga kami akan memberikan apresiasi yang bagus dengan narasi yang baik juga tadi oleh pimpinan aliansi tadi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang benar
biaya nikah itu sesuai dengan regulasi yang sudah ada, yaitu PP, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 59 2018, bahwa biaya nikah itu jika di kantor itu gratis, tidak dipungut apapun. Kemudian yang manggil ke rumah itu biayanya 600.000 dan itu pun dibayar langsung oleh calon manten lewat sistem, sehingga ketika calon manten ini ke KUA belum bawa bukti setor itu kami tidak bisa proses, karena sekarang aplikasinya itu harus ada bukti setor dari bank penerima setoran atau dari kantor pos. Nah, sehingga ketika tidak ada bukti itu kami tidak bisa eksekusi, kita tidak bisa mendaftar pernikahan. Jadi silakan dibayarkan dulu. Nah, itulah yang berjalan sejak 2018 sampai dengan hari ini. Nah, kemudian tadi dari Pak Sinta, ya, Pak dari Limbang ya, beberapa temuan kasus seperti itu, dan itu mungkin terjadi betul, ya, bukan hanya isu saja, memang mungkin faktanya seperti itu. Dan memang benar bahwa P3N atau Mutin nikah itu memang sampai hari ini belum punya SK resmi. Ya, dulu pernah ada SK, tapi kemudian tidak diperpanjang. Iya, jadi pernah dapat SK dulu, tapi kemudian oleh Kementerian Agama Pusat tidak diteruskan SK itu, sehingga berhenti. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau sudah di SK maka berhak menerima honor. Ya. Nah, oleh karena itu pemerintah waktu itu juga belum mampu memberikan honor kepada Mutin. Nah, jadi konsekuensinya ketika membuat SK maka harus ada honor. Nah, karena tidak mampu dari pusat, sehingga kemudian SK tidak diteruskan kembali saat itu sampai hari ini, sehingga memang betul dikatakan oleh Mas tadi bahwa memang nggak punya SK, sehingga mereka itu kemudian ada surat tugas dari kepala desa. Karena kalau nggak punya surat tugas kan mereka nggak punya dasar untuk bekerja, gitu. Apa dasarnya Pak Mutin bekerja kalau tidak punya surat tugas? Sehingga surat tugasnya diterbitkan oleh kepala desa. Nah, oleh karena itu ya kami tetap berupaya Kemenak dalam rangka bagaimana caranya. Pernah sudah beberapa kali diusulkan Mutin nikah itu supaya di SK kembali, tapi sampai hari ini surat yang sudah kita kirim ke pusat, bukan kami maksudnya, pihak yang berwenang yaitu dari kepala Kemenak, baik dari kabupaten maupun dari Kanwil, itu sudah mengusulkan ke tingkat pusat, tapi belum ada jawaban terkait dengan tusinya Mutin itu mudah-mudahan dapat SK kembali. Nah, kemudian tadi disampaikan juga, sehingga mungkin di lapangan terjadilah yang namanya tadi apa, bentuk seperti pungli itu, mungkin begitu ya, dan itu pun variatif, ya, variatif. Artinya apa? Tergantung di mana lokasinya, di mana daerahnya. Seperti itu. Kemungkinan itu yang masyarakat adukan ke panjenengan, ya, atau mungkin pernah diekspos mungkin di berita baik di Lamongan maupun di luar Lamongan. Jadi itulah memang faktanya seperti itu. Sehingga kalau kami tadi kemudian ada setoran ke kami, itu tidak ada setoran ke kami. Jadi saya sampaikan, saya tegaskan kembali bahwa kami hanya menerima setoran 600.000 yang sudah disetor oleh calon manten. Bukti setor itu disetorkan ke kami bahwa kami sudah setor biayanya.
dan kemudian dimasukkan di aplikasi namanya Sinkah. Nah, kemudian baru kita bisa menindaklanjuti prosedur pendaftaran sampai kemudian pelaksanaannya. Jadi ini jawaban dari kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah dulu banyak karena dengan namanya Sari. Jadi ini dari Bapak KUA ya? Iya. Berarti mewakili jawaban dari KUA ya? Iya. Jadi ini Pak, berarti kalau 600.000 yang disetor ke pemerintah, kalau meminta uang 1,5 juta berarti masih ada 900.000. Berarti itu dipositifkan PPN yang menerimanya. Karena yang minta ini PPN, bukan dari pejabat kawannya bukan. Berarti bisa Bapak pastikan bahwa emang selebihan itu adalah urusannya PPN. Iya Bapak? Seperti itu berarti ya? Kalau itu catat ya. Jadi nanti kita itu akan sisir seluruh kabupaten 27 kecamatan, kita tanya satu persatu ya kepada PPN apakah benar selebihnya ini, karena ini jawaban dari KUA ya, ini legal, jawaban ini sudah sah yang menjawab KUA. Bila mana nanti ada sangkalan dari PPN bahwa itu tidak benar, tetap yang dimintai KUA, oknum-oknum itu nanti yang harus kita laporkan. Tujuh? Kasih. Terus ada lagi Pak untuk KUA terkait surat nikah yang hilang. Nah ini saya juga sendiri yang mengalami, tapi ini lama. Ketika saya melapor mau duplikat surat nikah, karena waktu itu saya mau cerai dan saya bawa surat dari kepolisian, saya bawa ke KUA. Nah ini sampai ya, sebut aja karena ini sudah saya minta, saya tidak menunjukkan identitas saya selaku apa-apa enggak, hanya minta tolong. Nah, lama sampai berjam-jam 4 bulan saya sampai tinggal cangkruk. Piye karepe wong iki? Akhirnya piye sih Pak? Jalan berok kok kayak bilang ini masih kalau bisa cepet nih ini. Itu yang jadi saya mengalami dan saya masih ingat wajahnya. Mungkin kita sudah pensiun karena sudah berapa ya? 6 tahun lalu. Nah, cuman kami itu mengingat kalau KUA itu kan online dulu itu ya pas waktu orang rapi tok. Jadi tidak terlalu kita untuk mengkritisi lah. Nah, yang saya maksud itu gini, semua itu harus ada solusi. Kita di sini bukan hanya berdebat kusir. Ya, jadi setelah kita mau dijadikan sini, kalau memang ada bentuk-bentuk pelanggaran dan itu yang harus perlu dibenahi, itu harus ada solusinya. Nantinya seperti apa? PPN nanti bisa diajukan ke presiden atau ke siapa lewat Kemenak supaya PPN itu dikasih insentif. Nah itu kan solusi Pak. Jadi kita tidak menyalahkan emang. Belum dia mau kerja gratis. Tidak ada Pak. Bila kita tidak ada. Kita tidak mengaku. Nah, akan tetapi semua itu ojo balik mana? Ngono ya ngono tapi ojo nemen. Saya ini kate rabi 1,5 terus iku mang gak ada apa-apa padahal iki mang wis blendung. Karena gak di duwe iku mang utang tanggane gak direken mergane iki wong tuane pegawai utang, gak percaya. Nah, itu yang tak maksud. Jadi kemampuan seseorang itu berbeda, masalahnya juga berbeda. Itu yang harus dicarikan solusi. Terima kasih. Langsung kami tanggapi biar nggak sahur mangkok. Jadi mana-mana yang itu masukan yang baik dan harus dievaluasi ya kita terima. Kalau sahur mangkok nanti yang menjelaskan saya. Oke, ya. Baik, ya ini jawaban dari apa namanya perwakilan KUA, yang mana ada yang memperlihatkan seperti itu bahwa PPN itu tugasnya kemudian membantu para calon pengantin, namun belum ada perhatian dari pemerintah. Memang dulu era SBY pernah diterbitkan yang namanya SK 3MG
kemudian waktu berjalan, bahkan mungkin saat itu ya asnya regulasinya hilang, sehingga 10 tahun terakhir ini sudah tidak jelas. Maka P3N yang merupakan layanan masyarakat khususnya di bidang pernikahan, maka surat tugasnya itu dari desa atau perusahaan. Nah, mungkin kalau tahu bayarkan keterangan ya ditempelkan kepada masih ke atau apa gitu. Nah ini yang seperti itu. Tapi oke, itu adalah masukan yang bagus, karena bagaimanapun yang namanya P3K ini sangat berarti menjadi pelayanan masyarakat. Ya. Baik ya, jadi terima kasih masukannya dan itu jawaban dari KUA. Barangkali dari mana? Dari madrasah? Ini yang terpenting dari mana? Dari apa namanya? Komite Mam? Oke Mam. Apakah Man nggak ada dari petugas resminya? Contohnya kepala sekolah atau apa? Karena kalau komite itu adalah bagian yang menarik, Pak. Nah, pertanggung jawabnya adalah minimal itu wakil kepala sekolah atau kepala komite. Ini yang terkait dengan sumbangan itu kurang ada pada komite, dan itu regulasinya kalau punya jelas bisa tidak ada mana tahun 2020 tahun 2020. Ketua komitenya ada juga. Ketua komite. Oh, Mas Budi, ketua komite ya. Jadi benar Pak. Jadi kita ini kan terkait juga sekolah. Ya, kita paham. Yang bertanggung jawab secara resminya adalah ketua dari komite, karena sumbangan itu lewatnya komite. Itu ada namanya bank kalau tidak salah. Hanya ada bank sendiri untuk pembayaran. Nah, itu memang komite. Secara aturan yang menetapkan untuk mengadakan sumbangan itu adalah pihak sekolahnya. Oke, komite. Jadi apa namanya? Dari pihak madrasah, kepala madrasah insya Allah hanya mengajukan proposal kebutuhannya. Itu saja. Ya, kalau itu mau dijawab Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yashiku syu'an Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi nikmatin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman serta anak dari perwakilan Kamil yang saya hormati, perkenalkan, mungkin selama ini kenal saya di luar LSM. Ini LSM baru yang di demo. Kebetulan gara-gara jadi komite, jadi akhirnya di demo. Tapi demo bagi saya itu luar biasa, karena itu kita bisa merefleksi dan mengevaluasi diri. Tanpa ada dinamika seperti itu, saya kira kita juga akan pernah bisa melakukan evaluasi atau merefleksi. Jadi sedikit saya banggakan terkait dengan sumbangan. Kita memang kemarin itu menerima ajuan dari lembaga pendidikan terkait dengan LKPJN, di mana itu butuh sumbangan dan terkait dengan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan kurang memenuhi, sehingga itu dimusyawarahkan melalui mitra dari lembaga pendidikan, yaitu komite. Nah, kita menekankan pada sumbangan itu pada titik beratnya adalah tidak adanya unsur pemaksaan, sehingga tidak ada satupun atau tidak semua siswa atau wali murid itu diwajibkan. Nah, bagi yang tidak mampu, kita juga kepengen lah, karena jangan sampai ya justru terbebani dari orang-orang yang tidak mampu ini, terbebani berat dengan biaya pendidikan. Nah, di negara kita itu negara administrasi, sehingga yang tidak mampu itu harus dibuktikan dengan secara administrasi, yaitu dengan menunjukkan SKTR. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi tidak semuanya, karena sifatnya adalah sumbangan. Kalau ada di masyarakat yang merasa berat dengan sumbangan, ya maka dia harus menyampaikan kepada
komite memohon maaf kalau pada tahapan ini kita tidak bisa menyumbang. Seperti itu. Hanya itu saja yang kita bisa sampaikan terkait dengan sumbangan. Kita nggak ada unsur paksaan. Itu aja. Kalau sudah ada unsur paksaan itu berarti tidak sumbangan. Tidak sumbangan. Nah, terkait dengan munculnya nominal dan lain sebagainya, itu lagi-lagi bukan merupakan ide dari perkurangan atau lembaga pendidikan. Jadi itu merupakan tawaran dari sebuah musyawarah yang nantinya kita gunakan yang namanya subsidi silang. Sing subsidi jadi banknya kayak. Jadi angka 4 itu relatif karena mohon maaf kita juga menemukan salah satu wali murid itu lebih dari itu juga ada. Gitu. Dan kita juga memperoleh kita kurang dari biaya itu dari usaha di sekolah itu ada. Nah, yang kedua, saya juga pengen menyikapi kebetulan saya punya pengalaman pribadi juga kaitan dengan ijazah yang ditahan. Kebetulan kemarin hampir ada 19 ijazah yang kita dampingi. Ternyata saya salah waktu itu menyalahkan pada lembaga pendidikan. Kenapa kok tidak menyerahkan ijazahnya kepada siswa atau wali murid? Saya salahnya apa? Satu, ternyata ijazah itu tidak bisa diserahkan bukan karena belum bayar atau belum lunasi atau ada tunggakan, tidak. Belum ada 3 jari. Nah, maka ini nggak bisa dibagikan. Kalau mau mengambil, datang ke sekolahan, ada cap 3 jari, pasti dikasihkan. Dan andai kata kemarin yang kita berkas yang salah satu yang maaf ada di sekolah lain, kebetulan bukan di sekolah kita, di mana kita, itu kita lihat ternyata betul. Kita nggak bisa ngambil karena belum ada 3 jari. Jadi mau nggak mau si anak ini harus datang untuk 3 jari. Lah yang demand itu juga ada lagi. Karena di sana juga ada pondok, itu tidak ditanggung negara. Biaya makan itu ditanggung oleh siswanya sendiri-sendiri, santri sendiri. Nah kemarin ternyata memang betul yang saya dampingi itu ada tunggakan biaya pendidikan. Ternyata tunggakannya adalah tunggakan biaya makan dia selama tinggal di pondok yang belum pernah bayar, dan itu tidak ada hubungannya dengan lembaga. Jadi itu apa ya, kulit saja yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kita mau mengupas terkait dengan hal-hal cukup teknis, cukup detail, saya kira kita nggak bisa selesai pada sore hari ini. Dan kita mohon maaf sebagai komite bukan makhluk-makhluk yang sempurna, sehingga kita bisa menyampaikan hal yang cukup baik dan cukup memuaskan. Saya kira ketidakcocokan di dalam kerangka berpikir kita konsep itu ya wajar saja. Saya berada di komite akan selalu sangat bangga dan bersyukur ketika ada masukan seperti ini, dan ini nanti dalam komite Pak kita bisa rumuskan lagi. Oh ternyata kita masih ada celah ini, ada orang yang nggak mampu masih merasa terbebani. Oh ternyata si tidak mampu ini tidak memahami mekanismenya bagaimana dia melengkapi administrasinya, seperti itu. Saya kira itu Mas Budiono ya. Ya mohon maaf kalau nanti ada ketidakpuasan, ada ketidaksamaan ide, pemahaman, pandangan dan sebagainya, anggap aja itu kewajaran. Ya. Jangan sampai dianggap kurang ajaran. Anggapi Pak. Jadi saya berterima kasih atas pemaparan Bapak Nurdin. Itu ya emang benar dan masuk akal. Cuman masih ada pertanyaan yang menjawab terkait 450 itu kan sudah bukan rahasia. 4.000 itu kan juga 500 itu kan bukan rahasia publik lagi ya, karena itu sudah menyebar luas. Dan SPP 250. Untuk SPP itu siapa Pak yang mengadakan, pihak sekolah atau komite? Khusus SPP yang 250 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kami jelaskan bahwa terkait dengan yang seperti sudah disampaikan Pak Mubin, di mana itu di samping ada lembaga pendidikan secara formal, ada madrasah ataupun pondok pesantren.
kedua bisa saya sampaikan bahwa yang sudah viral 4.500.000 itu adalah merupakan buah hasil pertemuan antara komite dengan wali murid orang tua wali murid baru. Pada waktu itu semua mungkin bisa disaksikan kalau ada rekamannya, terjadi negosiasi. Akhirnya disepakati yang paling rendah yaitu 3,5 juta, bukan 4,5 juta yang viral itu. Dan itu ada rambu-rambu bagi yang tidak mampu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mubin, monggo silakan mengajukan keberatan. Yang berikutnya bahwa pungutan ataupun sumbangan bahasa yang kami sampaikan kemarin itu bisa dinegosiasi selama dicicil dia masih berstatus murid imam, bukan pada tahun itu harus diluar. Kemudian yang berikutnya terkait tentang 250.000 sebagai kalau bahasa di Indonesia syahriah, istilahnya syahriah. Nah, kami kan di madrasah, jadi bahasa Islam yang dipakai. Gak artinya di Kemenang itu namanya madrasah, bukan sekolah. Nah, sahabat. Jadi istilahnya syahriah itu 250.000 itu disepakati untuk tiap bulannya biaya operasional kegiatan pendidikan. Sedangkan ada BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, satu orangnya itu 1 juta sekian itu 1 tahun. Iya, sehingga itu yang kemarin kami sampaikan, yang kemudian dilakukan itu. Adapun bahwa keberatan yang disampaikan oleh wali murid tetap sampai detik ini kami tampung untuk melakukan keringanan yang dimaksud oleh orang tua wali murid. Utamanya adalah terutama kami melakukan subsidi silang bagi wali santri atau wali murid yang sama sekali tidak mampu. Perlu dipahami subsidi silang setiap tahun yang kami lakukan itu tidak kurang hampir sekitar 200-an orang. Dari jumlah murid? Dari jumlah murid yang untuk satu angkatan itu sekitar 400 atau 300. Tapi separuh gitu. Sebentar Pak, saya tanyakan. Pak, saya mau bertanya, dengarkan dulu barangkali sahur manu dulu. Iya. Kita katanya tadi profesional. Untuk lanjutkan dulu. Saya lanjutkan sedikit. Jadi terkait masalah subsidi dana ini yang jarang diketahui oleh teman-teman. Khususnya bahwa ada terkait dengan prestasi siswa yang harus kita subsidi silang. Kemudian Nusewu ada yang yatim piatu yang kita subsidi silang. Mungkin data itu di admin atau di TNI kami ada. Dan yang terakhir misalnya termasuk mereka yang memang betul-betul kalau dalam bahasa DTS itu satu. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk tambahan dari informasi dari Pak. Terima kasih. Mohon kami. Terima kasih. Sebelum begini sebenarnya ini kita tahu juga bahwa pemerintah insya Allah sudah bijaksana sekali. Yang namanya anggaran pendidikan digelontorkan ke sekolah atau madrasah. Kalau madrasah ini apa bedanya? Kalau madrasah ini kan terpusat, diposkan diusin langsung, bukan seperti di daerah Nah, pemerintah saya katakan bijaksana itu bagaimana? Istilahnya ada bantuan operasional pendidikan, bukan biaya. Apa bedanya? Kalau bantuan itu kan berarti bantu sekedarnya, ada hal-hal yang tidak jadi cover, tidak seluruh biaya sekolah itu di cover oleh bos, maka ada kekurangan-kekurangan dibicarakan dengan komite madrasah. Seperti itu yang perlu diketahui sehingga Pak tidak salah paham. Oh bos kemudian dari kemudian Pak sangat bijaksana. Istilahnya adalah bantuan, yang mana bantuan itu adalah cukup sesuatu yang tidak semua program madrasah dan tidak maksudnya bantuan buat bantuan yang diperintah. Jadi
belum bos itu belum bisa mengcover seluruh kebutuhan operasional madrasah. Makanya bantuan bukan biaya. Itu yang perlu diketahui sehingga nanti kita melihat evaluasi. Ini hanya penjelasan dari kamu. Ya, jadi dari kami saya rasa itu sih tahu yang namanya bos itu tidak akan bisa cover seluruh kebutuhan sekolah itu. Nah, akan tetapi semua itu kan ada batasnya. Kemampuan sekolah kan berbeda-beda. Contoh kayak Man ini sekolah favorit. Sejelas sekolah Dokono mesti banyaknya sugi dia kadang-kadang ngolong tuan. Nengkak sugi gak harus sekolah lamongan lah. Nah, cuman kembali lagi yang namanya aturan itu kan harus fair. Kalau yang namanya sumbangan secara pemikiran kita ini hanya pemikiran saja. Ini nyumbang berarti aku nyumbang mampu 1 juta ya 1 juta, 2 juta ya 2 juta. Tidak ada batasan namanya 3,5 juta, 4,5 juta. Dan SPP, apalagi SPP itu sudah dijelaskan. Di peraturan itu sudah dijelaskan bahwa mau bagaimanapun sekolah tidak boleh membuat namanya SPP, tidak boleh. Karena di situ kalau kita mau main dengan yang dimaksud itu gini. Kami selaku aktivis itu juga tidak sabar untuk dalam arti menyoroti juga tidak sabar. Karena apa? Kita tahu kita ini sama-sama manusia. Akan tetapi kalau memang sama tentukan ya ditentukan. Jangan sampai namakan sumbangan. Ya, itu Pak saran saya. Karena kalau sumbangan artinya itu sangat luas. Aku sebagai wali murid, saya sebagai wali murid, waktu di duit 100 mas lebih, waktu seorang nyumbang uang gedung 500. Ini kita waktu. Nah, itu namanya sumbangan. Apa yang terjadi selama ini? Itu bukan di sana saja, di seluruh sekolah mana-mana seperti itu. Nah, akan tetapi kita itu harus fleksibel dalam arti kalau sama menentukan, dia ditentukan. Kalau namanya sumbangan, ya sekedarnya. Maka dari itu nanti kita buat banner khusus Man bahwa 3.500.000 yang disebut Bapak atau 4.500.000 itu viral, itu adalah sumbangan, tidak dibayar, tidak apa-apa. Setuju? Nah, itu solusinya nanti untuk menangani permasalahan itu. Nah, itu. Jadi nanti dibuatkan banner di depan sekolah Man, biar paham. Karena sumbangan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kalau sampai mau bisa merubah iuran apa itu iuran yang ditentukan untuk bantu gedung. Karena gini Pak, dari sekolah-sekolah negeri yang favorit itu kebanyakan ya menganggarkan besar. Ya kan saya kita bukan kasih umum lagi. Jadi kepala sekolah ini kayak Pak. Nah, balik aneh, ngono ya ngono tapi ojo teman-teman. Nah itu yang tak maksud. Nah itu kita harus profesional dalam arti apa? Nah, kepala sekolah jadi kepala sekolah ini tak main, kalau pokoknya sekolah ya, apa sudah itu? Tidak, itu bukan rahasia, bukan rahasia. Itu rahasia tapi umum yang terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya sini. Nah itu, terima kasih tanggapan saya. Terima kasih, cukup. Sudah kalau dipandang cukup dan tidak ada masukan lagi dari feedback dari teman-teman sini, maka baik Bapak Pengajar Mati. Yang belum dijawab ini yang paling terpenting mengenai kemenang. Nah ini yang terpenting kali ini kan hanya untuk tahunan dan sekolahan. Jadi saya dari awal kan sudah membacakan di sini ada yang namanya ya honor untuk guru ngaji di LPG, Lembaga Pendidikan Quran. Nah, di Kabupaten Lamongan di 27 kecamatan itu mendapatkan 210 Pak, untuk per lembaga TLPG-nya. Per guru. Nah
guru di lembaga itu tadi. Nah, di sini sumbernya dari kementerian Kemenak. Nah itu saya sampaikan. Baik ya, itu jadi karena perwakilan di sini nggak ada yang menangan itu ya. Jadi itu masukan kami sampaikan kepada sudah saya catat. Oh iya. Karena saya catat ini diantaranya ini penerimaan honor guru katanya tadi ada fiktif, kemudian honor yang dipotong oleh tadi menyebutkan nama itu tadi. Iya. Sudah saya jadi ini sudah saya tapi kami jangan anggap sampai salah menjawab, maka yang terkait itu nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan dan akan dirapatkan, didiskusikan kemudian nanti akan dilakukan. Ya, sampai dengan ya makanya akan dibahas ya ditabayun dulu. Nah, ini anggaran sumber data dari mana, kemudian menerimanya kapan gitu. Masalahnya di Kementerian Agama mungkin ada itu, ada TPK itu mungkin dari mana saja. Ya. Jadi nanti itu. Ya, nanti karena ini kan sih jangan sebutkan tadi itu kan orang luar kami bukan itu biar nanti saya jelaskan. Percuma kalau tidak ada tantangan ya. Karena yang mempunyai legislator menjawab kemenangan saya menghargai karena ini kan ada ekspos, jadi daripada nanti dari pihak yang menjawab malah salah kata, kami juga kasihan. Ya apa? Itu. Terima kasih ya. Jadi masukan, saran sudah kami catat, ya kami rekam, kami lanjuti, ya karena kami tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, maka di sini nanti akan kami diskusikan, kami rapatkan untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan, termasuk yang terkait dengan tadi yang katanya belum terjawab masalah PTD karena itu ya kebetulan yang di sini tidak ada dan apa namanya insya Allah yang namanya Kementerian Agama tidak pernah ada program memberikan honor PTD bagi guru PTD. Terima kasih, mudah-mudahan apa namanya kegiatan ini membawa berkah manfaat bagi kami, ini sangat berarti untuk perbaikan-perbaikan. Insya Allah visi-visi yang sama, perbaikan dalam rangka menuju kebaikan. Oleh karenanya mudah-mudahan acara audiensi ini membawa berkah bagi kita semua dan manfaat bagi kami sebagai masukan ya sebagai evaluasi bagi kami. Maka mari kita bersama-sama baca ulum kitab ala hadirihi al-Fatihah. Terima kasih, kurang menjawab maaf. Untuk kalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad Zaini. Ya, siang. Kali ini aliansi sedang melaksanakan demo ya? Ya. Untuk aksi tuntutannya itu apa aja ya Pak? Ya, terima kasih untuk teman-teman dari media. Memang benar hari ini tanggal 29 kami dari Aliansi Alam Bersatu melakukan aksi damai di depan kantor Kemenak Lamongan. Yang menjadi tuntutan adalah satu terkait masalah pembiayaan nikah yang selama ini dianggap begitu banyak pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh BPN atau pembantu pencatat nikah. Dan yang kedua adalah terkait masalah pihak sekolahan negeri yang selama ini ada penahanan terkait masalah ijazah siswa. Dan apapun itu alasannya untuk penahanan ijazah adalah pelanggaran HAM. Karena apa? Ijazah itu adalah hak bagian daripada siswa. Dan terkait masalah ada tunggakan maupun pembayaran terkait masalah pembiayaan sekolah itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Nah, maka dari itu kami tadi menyampaikan semua di dalam audiensi yang selama ini yang menjadi
beban dari wali murid siswa, yaitu terkait masalah penahanan ijazah yang selama ini dilakukan dari pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.